Tokyo di Jepang, dengan kita semua yang tinggal di Indonesia. Kita ini di Indonesia ini sekarang permisif betul dengan hal-hal yang betul-betul Allah benci. Kalau mau lihat negara yang paling banyak gibahnya mungkin di Indonesia sekarang. Indonesia itu mungkin salah satu negara yang paling banyak orang menggibah. Saya nggak tahu, orang Jepang kayaknya nggak suka ngomongin orang. Padahal yang namanya menggibah itu kan dalam Al-Quran adalah satu-satunya perbuatan dalam interaksi sosial yang Allah kasih permisalan yang paling menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah itu? Jadi gibah itu diumpamakan oleh Allah seperti ada saudara kita yang mati, kita potong dagingnya lalu kita makan. Jadi itu kalau kata Imam Zamakhsyari, ini muntahal qadzarah. Ini satu bentuk yang orang yang jiwanya jangankan 100% sehat, masih ada 1% saja normal, dia akan mau. Jadi membayangkan dia langsung begini. Tapi itu kita lakukan hari demi hari. Jadi kan ini nggak bisa dibiarkan ya. Nah, salah satu yang Ibu sampaikan tadi, gimana sih kita menyikapi perbedaan? Kalau menurut saya salah satu diantaranya ya kita ingat ayat 6 dari suratul Fatihah yang 17 kali kita baca sehari semalam. Ihdina as-siratal mustaqim. Kata as-siratnya itu yang kita ingat. Para ulama menyampaikan kata jalan dalam bahasa Arab itu banyak. Ada at-tariq, ada syari'. Kalau agak agak sempit dikit itu al-harah. Lebih sempit lagi al-biqa. Jadi tergambar kata jalan dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Kenapa Allah pilih kata as-sirat? As-sirat itu artinya secara generik at-tariqul muttasi', jalan yang lapang. Jadi Islam itu jalan yang lapang, yang kelapangannya itu menyebabkan sebanyak orang menempuh jalan itu, dia tidak akan berdesak-desakan. Itulah Islam. Maka dalam penjelasan para ulama itu salah satu yang paling banyak diuraikan adalah bagaimana kita membangun hubungan persaudaraan. Di antaranya jauhi dari sikap menjudge orang, ya. Menyesat, menganggap orang sesat, apalagi mengkafirkan, membid'ahkan. Hati-hati benar. Kalau kata Rasul, man shalla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana, itu saudara. Yang sholatnya ya sholat kayak kita, yang menghadap kiblatnya sama, makan sembelihan yang sama. Itu gambaran dari hal-hal yang penting yang menyatukan kita. Jadi kembali kepada ilustrasi yang saya sampaikan, 1001 perbedaan, jutaan perbedaan tidak boleh menyebabkan kita putus silaturahim. Karena Islam itu as-sirat. Ya. Sebelum kata al-mustaqimnya, as-siratnya dulu kita renungkan. Jalan yang lapang, yang sebanyak-banyak orang menempuhnya, tak akan berdesak-desakan. Dan semuanya itu mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berharap betul ya, kalau di dalam penghayatan keagamaan itu kan biasanya di tempat-tempat tertentu sudah ada pengamalan keagamaan yang berjalan. Misalnya di Indonesia sudah ada tata cara fikihnya seperti apa, ya udah gitu. Tidak perlu kita masuk lagi ke situ, kita bahas panjang-panjang, lalu kita salahkan masyarakat yang sudah mengamalkan apa yang memang ada alasannya. Kalau kita tetap menyalahkan dalam tataran itu, kapan kita bisa naik ke tataran berikutnya? Apa tataran berikutnya? Yang lebih dari itu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang Jepang, ya mungkin kembali saja kepada kaidah yang pokok dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jepang ini cocoknya bil hikmah. Al-mau'izatil hasanah, apalagi al-jidal, itu bisa-bisa kalah kita sama orang Jepang. Mau ngajak orang Jepang berdebat gitu. Orang Jepang pintar-pintar. Jadi kita dakwah dengan bil hikmah.
Jadi bil hikmah itu dengan perilaku kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya ketika berangkat ke Yaman untuk berdakwah, ya, dijelaskan oleh Rasul SAW bahwa orang Yaman itu kayak begini, sukanya begini, maka dari kesukaannya itulah kau dakwahi mereka. Jadi kalau kita datang ke suatu daerah, kita pastikan apa sih yang menjadi menjadi wacana publik di sini. Apa sih yang menjadi kesukaan orang Jepang? Orang Jepang suka ketertiban, kebersihan, kedisiplinan, hal-hal yang baik. Maka kita hadirkan wajah Islam kuat di situ, ya, kuat di situ. Jadi kita tirulah bagaimana Allah menurunkan Al-Quran, ya, dengan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kita tirulah bagaimana cara Rasul berdakwah di Mekah yang beda dengan di Madinah, dan kita tiru bagaimana Rasul memesan kepada sahabat-sahabatnya yang beliau kirim untuk berdakwah kepada siapapun dari sisi apa yang mereka sukai dan senangi. Tentu ini bukan berarti kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya thawabit, ya, akidah, yaitu tidak ada